Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk anak yang mengalami kelainan intelektual maupun mental yang terjadi selama masa pertumbuhan. Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas pada Maret 2018, jumlah penyandang tunagrahita di Indonesia dengan rentang usia 2-17 tahun sebanyak 0,38%. Data ini menunjukkan bahwa banyaknya penyandang tunagrahita menduduki posisi kedua setelah tunawicara. Dengan jumlah yang telah dipaparkan, tidak jarang pula anak dengan tunagrahita sering mengalami beberapa persoalan akibat keterbelakangan mental yang mereka alami, di antaranya dikucilkan, diskriminasi, penolakan dari lingkungan, dan dianggap rendah oleh orang lain. Mereka sering mengalami ketidakpercayaan diri dan kadang menarik diri dari lingkungan. Menurut Dix and Carter, 2016, anak tunagrahita cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah dibanding anak normal pada umumnya. Kualitas hidup dapat mencakup masalah yang sangat luas dan kompleks seperti kesehatan fisik, psikologis, otonomi, hubungan sosial, dan faktor lingkungan menurut Jacob and Sanjaya 2018. Bagaimanakah kondisi lingkungan yang baik untuk mereka? Untuk itu, PKM VGK Harsa Teknofilik hadir untuk memberikan solusi dari masalah yang ada, dimulai dengan healing environment. Metode penyembuhan atau rehab yang membutuhkan campur tangan lingkungan ini diharapkan mampu merelaksasi para penyandang tunagrahita serta meningkatkan kemampuan motorik dari penyandang. Hal ini akan sejalan dengan SDGs nomor 3. Tidak hanya itu, konsep ini dipadukan dengan augmented reality yang dapat membawa kita kepada tujuan SDGs nomor 11. Dengan penggabungan dua konsep hebat, terwujudnya perumahan Harsa Teknofilik bukanlah hal yang tidak mungkin. Implementasi teknologi ini akan dibantu dengan sistem proyektor yang akan dipadukan dengan benda fisik asli yang sudah diatur di dalam rumah. Di dalam rumah akan terdapat 4 fase yang ditawarkan, dimulai dari ruang kalibrasi yang merupakan fase awal memasuki dunia metaverse dipadukan dengan elemen alam di dalamnya, sehingga meningkatkan rasa nyaman bagi para penggunanya. Dilanjutkan fase kedua yakni zona perjalanan. Pada fase ini, tunagrahita akan menikmati suasana pepohonan dan tanaman yang rindang mengelilingi mereka dengan bantuan teknologi visual yang dapat menstimulasi sensori individu dengan perubahan atmosfer, penghawaan, dan aroma lingkungan yang sejalan dengan perubahan lingkungan metaverse. Dilanjutkan dengan zona yang digunakan untuk penghubung, yakni zona transisi, merupakan fase yang menghubungkan serta memberikan kesan realistis pada perjalanan yang ditawarkan seperti munculnya air terjun dan pepohonan dari kejauhan. Terakhir, zona air terjun, di mana para pengguna dapat menikmati dan merasakan secara nyata air terjun yang dibuat dengan konsep augmented reality dengan tools proyektor dan sound system guna memperdengarkan suara alami. Dan segala ide dan konsep yang telah dipaparkan dibutuhkan lahan yang cocok, seperti yang saat ini ditampilkan merupakan salah satu daerah di Surabaya. Dengan mitra Dinas Sosial Kampung Anak Negeri yang bisa membantu administrasi dan pelayanan penyandang tunagrahita, PUPR untuk membantu perencanaan terkait perumahan masyarakat, dan Bapeko sebagai tim pendukung perencanaan wilayah pembangunan. Hal ini tentunya akan merujuk pada SDGs nomor 17 terkait kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, sampai saat ini belum ada pengobatan yang dirasa sangat efektif untuk mengobati para penyandang tunagrahita. Namun untuk menunjang kebutuhan mereka, tentunya Harsa Teknofilik sedikit demi sedikit akan menjadi lingkungan yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dengan target para penyandang tunagrahita dapat beraktivitas dan menjalani kehidupan selayaknya masyarakat pada umumnya. Banyak solusi untuk negeri ini, tapi hanya sedikit eksekusi yang terjadi. Jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi Harsa Teknofilik akan hadir sebagai solusi?